Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan mengenai smart home. Diri smart home ini ada di mata kuliah SIM dan Perencanaan Strategi Sistem Informasi atau Teknologi Informasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Galih Ardiaji, rekan saya Intan, lalu ada Muhammad Fahri, dan Zaka Fadullah. Apa itu smart home? Pengertian smart home adalah pengaturan rumah yang nyaman di mana peralatan dan perangkat dapat secara otomatis dikendalikan dari jarak jauh, dari tempat yang berhubung internet di dunia menggunakan ponsel atau perangkat jaringan komputer lainnya. Smart home juga merupakan bagian daripada perkembangan dan inovasi IoT atau Internet of Things, di mana seluruh barang atau peralatan sehari-hari yang akrab dengan kehidupan sehari-hari dibuat menjadi pintar karena integrasi teknologi yang berbentuk seperti chip serba bisa. Dalam hal ini, Internet of Things akan hadir dalam wujud perangkat dan peralatan yang bisa ditemui di rumah. Karakteristik dari smart home. Karakteristik di sini, yang pertama ada smart home membutuhkan infrastruktur dengan jaringan yang kuat dan baik. Yang kedua, memiliki kumpulan perintah yang dapat membantu kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, instalasi atau pemasangan harus dilakukan oleh ahlinya dan harus ada servis atau maintenance secara berkala. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fahri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari smart home. Yang pertama, kelebihannya adalah ramah lingkungan dan energi. Yang kedua, mempermudah kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, nyaman, hands-free. Yang keempat, keamanan yang ditingkatkan. Yang kelima, hemat waktu dengan tugas otomatis. Yang keenam, kustomisasi mudah untuk disesuaikan dengan keinginan kita. Lalu kekurangannya, yang pertama, biaya yang besar di awal. Yang kedua, ketergantungan dengan koneksi internet. Yang ketiga, lonjakan daya listrik. Yang keempat, pengaturan konfigurasi yang harus menggunakan tenaga ahli. Yang kelima, lebih banyak ancaman keamanan teknis. Yang keenam, rentan terjadinya miskomunikasi pada teknologi yang menggunakan voice sensor. Ini adalah beberapa contoh smart home. Yang pertama, Google Home. Nah, speaker cerdas ini membuatmu bisa mengontrol berbagai hal, mulai dari mengatur alarm, menanyakan arti kata atau kamus, mencatat acara di kalender, menyetel musik, sampai berbelanja bisa kamu lakukan. Terhubung dengan aplikasi atau perangkat lain, Google Home juga bisa kamu pakai untuk mengatur cahaya lampu dan suhu ruangan. Yang kedua, Nest Thermostat. Nest Thermostat adalah perangkat pengatur suhu ruangan cerdas. Alat ini berfungsi untuk mengatur suhu ruangan melalui aplikasi, bahkan saat penggunaan sedang tidak ada di rumah. Selain itu, alat ini juga mengenali cuaca dan kebiasaanmu mengatur suhu. Nest juga bisa dikontrol melalui Google Home dan Amazon Echo. Yang selanjutnya adalah Philips Hue. Philips Hue merupakan sebuah sistem penerangan nirkabel. Alat ini dapat mengatur cahaya lampu di ruangan kapan saja dan di mana saja. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi atau perangkat kontrol yang disediakan selain melalui aplikasi di handphone dan dari smart control. Philips Hue juga bisa diatur melalui smart speaker melalui Amazon Echo. Lalu yang ketiga adalah Samsung Family Hub. Kulkas Samsung Family Hub memiliki layar sentuh di bagian pintunya. Dari layar tersebut dapat dilakukan berbanyak hal melalui dari mencatat daftar belanja, melihat kalender, sampai menyetel musik dan film. Bagian dalam kulkas ini terdapat kamera yang akan mengambil foto saat pintu ditutup. Foto yang diambil akan langsung dikirim ke handphone pengguna dan juga bisa mengetahui kondisi makanan di dalam kulkas kapanpun dan dimanapun. Kulkas ini juga
bisa terhubung dengan perangkat lain seperti TV atau speaker untuk penggunaan yang lebih nyaman. Lalu selanjutnya adalah Yale Connexis L1 Smart Door Lock. Dengan Yale Connexis L1 Smart Door Lock, kunci pintar ini kita bisa mengunci dan membuka pintu dengan handphone. Fungsi lainnya dari perangkat ini adalah mengirim mobile key pada orang tertentu, sehingga pengguna dapat mengetahui siapa saja yang bisa keluar masuk rumah. Perangkat ini juga dilengkapi dengan aksesoris lain seperti key tag dan key card di samping phone tag. Lalu selanjutnya, Mirror Smart Mirror. Mirror Smart Mirror merupakan cermin yang juga sekaligus komputer mini. Bentuknya menyerupai tablet berukuran besar seperti Samsung Family Hub. Kaca cerdas ini bisa menggunakan untuk berbagai hal, mulai dari berkaca, mencatat, menyetel musik, dan lain-lain. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Ya, selanjutnya ada perkembangan smart home di Indonesia. Perkembangan smart home di Indonesia masih dianggap dalam tahap perkenalan dan juga pembiasaan ke masyarakat. Smart home mulai memasuki ranah komunitas kecil dan terintim, yaitu sebuah keluarga yang pastinya bukan hal yang mudah. Adanya perbedaan umur serta budaya dalam memakai teknologi dan internet di Indonesia dapat mempersulit sistem smart home untuk masuk dan dapat diterima dengan mudah oleh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Sistem yang serba otomatis ini pada dasarnya memang dapat membingungkan para pengguna yang terbagi antara yang berpengalaman seperti generasi milenial yang lebih muda dan yang belum pernah membiasakan diri dengan internet, biasanya pada rentang usia yang lebih tua. Maka dari itu masih cukup sulit menggunakan teknologi smart home di Indonesia. Penting nggak sih smart home itu? Penggunaan smart home itu cukup penting. Kenapa? Karena dengan menggunakan teknologi tersebut, maka kita akan memiliki keamanan yang lebih modern dan juga memiliki kenyamanan dalam penggunaan di keseharian. Smart home juga dapat digunakan di berbagai platform, yaitu melalui smartphone dan web. Smart home juga bisa menghemat biaya yang dimana sangat menguntungkan bagi penggunanya. Seperti ketika pengguna lupa untuk mematikan lampu, maka perangkat smart home dapat mematikan lampu tersebut sesuai dengan perangkat yang digunakan. Apakah perangkat tersebut mendeteksi pergerakan motion atau perangkat tersebut diatur secara otomatis oleh sistem yang ada. Tapi smart home juga dapat tidak berguna ketika lingkungan atau pengguna tidak memiliki kebutuhan yang memang mengharuskannya menggunakan smart home. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zaka. Selanjutnya adalah berencana menggunakan smart home. Merencanakan menggunakan smart home dapat dilakukan ketika sudah memikirkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada smart home dan kebutuhan dari calon pengguna itu sendiri. Apakah itu tepat digunakan untuk kondisi keuangan, atau apakah dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan. Jadi menurut calon pengguna tidak memungkinkan, maka lebih baik tidak menggunakannya, karena selain biaya awal yang mahal, melakukan maintenance juga tidak bisa dibilang harga yang murah. Tetapi jika calon pengguna dirasa membutuhkan untuk mempunyai smart home, alangkah baiknya memiliki smart home yang memiliki keamanan yang bagus dan mudah dalam menggunakannya. Kapan smart home dikatakan berguna dan tidak berguna? Smart home dapat dikatakan berguna apabila sudah merasakan manfaat atau memang sudah merasakan membutuhkan smart home itu sendiri, seperti melakukan penghematan biaya pada lampu yang lupa dimatikan. Dengan menggunakan smart home, hal itu bisa diatur berdasarkan sistem yang digunakan. Smart home dapat dikatakan tidak berguna ketika manfaat tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan. Seperti misalnya ketika pengguna smart home memasang perangkat yang dapat mematikan lampu. Ketika lupa, padahal pengguna tersebut tidak menggunakan banyak lampu, bahkan pengguna tersebut selalu ingat untuk mematikan lampu. Maka dari itu, pengguna tidak dapat merasakan manfaat dari penggunaan smart home, bahkan penggunaan smart home merasa rugi karena biaya yang besar di awal, pemasangan, dan biaya maintenance yang dilakukan secara berkala. Begitu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.